Ya, jadi karena kalian sudah praktikum gitu ya, sudah praktikum, sudah bahkan minggu depan sudah ujian ya. Jadi sudah pernah melakukan sterilisasi ya, baik untuk peralatan, kemudian juga untuk sediaan, sudah praktikum untuk pembuatan sediaan juga, kemudian bahkan minggu ini atau minggu lalu ya sudah melakukan persiapan untuk uji selitas ya dan melakukan uji selitas. Jadi eh, sudah lengkap rasanya ya pengalaman pembelajaran ya. Jadi apa yang kalian lakukan tuh dalam skala pembelajaran yang eh, mendekati praktek yang sesungguhnya gitu ya. Nah, di sini memperjelas gitu ya dasar-dasar ya mengapa kalian harus bekerja seperti apa yang sudah kalian lakukan dan bisa nanti mengevaluasi ya ini kekurangannya apa atau seharusnya bagaimana gitu ya meskipun kegiatan itu dilakukan eh, untuk pembelajaran gitu ya pembelajaran bukan di produksi yang sesungguhnya di industri gitu ya. Nah, iya, jadi untuk pembuatan ya sediaan steril ya atau produk steril kalian perlu ya harus rasanya membaca CPOP ya. Ya, nanti dibandingkan nih di CPOP ya gap-gap informasi ya atau pengetahuan yang masih apa perlu ditambahkan gitu ya. Jadi kalian perlu membaca reference lagi gitu ya. Nah, di CPOB itu, ya ini yang peraturan BPOM yang terbaru ya tahun 2024, ada bab ya, aneks 1 untuk pembuatan produk steril ya, di halaman 116 sampai 136. Ya. Di situ ada banyak penjelasan ya terkait dengan pembuatan produk steril. Ya, jadi untuk pembuatan produk steril prinsipnya adalah produk steril itu hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus ya dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroorganisme mikroba ya di sini partikel dan pirogen ya yang sangat tergantung dari keterampilan pelatihan dan sikap personel yang terlibat ya. Jadi di sini yang ditekankan ini bukan tergantung dari alatan fasilitas atau apa gitu ya atau eh, dana dan sebagainya gitu ya tapi sangat tergantung dari ini keterampilan pelatihan dan sikap personel gitu ya. Jadi personel ini harus ngerti gitu ini apa ini yang akan dikerjakan, bagaimana menghindari kontaminasi, bagaimana bekerja di ruangan kelas A, kelas B dan seterusnya, bagaimana menghandle apa namanya objek sampel atau sediaan ya yang sudah steril, misalnya cairan yang sudah steril, wadah yang sudah steril itu seperti apa? Ya. Hmm. Nah, hal yang lainnya adalah terkait dengan kualitas ya. Jadi untuk kualitas atau mutu ini bukan ditentukan oleh kontrol kualitas ya atau pengujian produk itu gitu. Tetapi dari keseluruhan ya, dari metodenya, dari prosesnya gitu ya. Itu yang menentukan kualitas dari produk ya. Jadi hasil pengujian dari bagian atau departemen kontrol kualitas yang menguji produk itu bukan satu-satunya jalan keluar produk itu bisa dirilis gitu ya, bisa dilepas ke pasar.
Ya, maka di sini pemastian mutu sangatlah penting ya, dan pembuatan produk sendiri harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Ya, pelaksanaan proses akhir atau pengujian produk jadi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya andalan untuk menjamin seritas atau aspek mutu yang lain. Gitu. Ya. Contohnya misalkan hasil kontrol kualitas sediaan produk akhir ya sudah memenuhi dari segi kadar dan sebagainya termasuk uji seritas. Tetapi monitoring misalkan udara gitu ya ditemukan adanya cemaran nih di ruang produksi. Nah, ini produknya harus di hold dulu gitu, nggak bisa dirilis, harus dilakukan investigasi terkait dengan cemaran tadi gitu. Meskipun produknya dari sisi speknya itu sudah memenuhi gitu. Oke. Jadi ini tergantung dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, terkait dengan teknik aseptik, jadi ya, jadi untuk mendapatkan produk steril itu bukan semata-mata dari hasil sterilisasi, ya, bukan semata-mata dari hasil sterilisasi sediaan, tapi dari semua yang terlibat dalam proses pembuatan. Sehingga di samping metode sterilisasi juga diperlukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan pengendalian mikroorganisme dan juga partikel. Ya, nah ini disebut dengan teknik aseptik. Ya, bagaimana mengendalikan semua hal yang terlibat dalam pembuatan sediaan, ya, untuk mencegah adanya mikroorganisme. Jadi kalau kalian baca teknik aseptik di berbagai referensi mungkin bisa beda ya menarasikannya. Ya, apalagi kalau misalkan di mana nih, di rumah sakit atau di industri gitu. Yang satu ke produk, yang satu ini bisa ke pasien gitu ya. Jadi tujuannya bisa berbeda ya. Tapi prinsipnya adalah bagaimana mengendalikan gitu kan ya, mencegah gitu kan adanya kontaminasi ya, agar tidak masuk ke objek apapun sediaan ke pasien seperti itu ya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan proses aseptik ya. Jadi ada fasilitas ya gedung ya pembagian ruangan seperti ada fasilitas untuk water treatment, ada fasilitas untuk apa namanya udara seperti itu ya. Jadi banyak peralatan mesin seperti mesin-mesin ya. Kemudian ada peralatan. Ini bisa terkait dengan proses produksi ya, ada timbangan, ada macam-macam ya mesin-mesin seperti itu. Ya, kemudian ada proses. Jadi di sini ada proses, ya semua proses ya, proses sterilisasi ya, proses pembuatan, proses sterilisasi bisa peralatan, bisa kemasan, bisa sediaan, ya proses pengujian gitu kan ya. Nah, itu harus ada apa namanya protap ya atau SOP yang sudah tervalidasi. Ya, ini Pak Anton juga sama ya. Pak Anton juga sudah terkualifikasi ya, kemudian validasi itu bahwa dia memang bekerja sesuai dengan fungsinya gitu kan ya. Kemudian ada personil ya. Jadi personil ini kan yang akan menjalankan semua ini gitu ya, yang tiga tadi. Ya, jadi personil ini juga kualifikasinya harus sudah jelas ya, harus sudah pernah mendapatkan pelatihan gitu ya, tampil gitu ya, dan harus memahami proses ya dan semua yang terlibat pada proses tersebut. Ya. Kemudian ada kontrol dan verifikasi. Jadi kalau fasilitas peralatan, proses ini semua sudah dibuat ya, sudah tervalidasi, sudah sesuai kayak ruangan. Ini clean room sudah sesuai ini A, B, C, D ya jumlah partikel maupun mikrobanya gitu kan.
kecepatan aliran udara misalkan ya. Nah, apakah memang apa namanya dari waktu ke waktu tuh sudah sesuai dengan itu, sehingga perlu proses kontrol atau monitoring ya. Ini dilakukan setiap hari. Suhunya benar sekian gitu kan, ada checklistnya. Nah, di samping itu secara periodik harus dilakukan lagi apakah mesin ini gitu kan masih sesuai dengan pada saat awal waktu validasi ya. Jadi ada verifikasi. Ini yang dilakukan secara periodik ya. Atau misalkan ada kegagalan atau kerusakan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan verifikasi. Bahkan kalau perlu sampai validasi ulang gitu ya. Kemudian kontrol kualitas produk ya untuk produknya ya saja yang diuji dan dokumentasi. Jadi semua ini gitu kan harus terdokumentasi, harus ada catatan, harus diarsipkan dengan baik ya. Supaya apa? Kita bisa melakukan tracing ya atau bisa melacak gitu ya kalau misalkan ada misalkan untuk kebutuhan apa nih sertifikasi dan sebagainya gitu ya mudah cari datanya atau ada kegagalan misalkan dalam produksi gitu ya kadang teknologi udah di launching gitu ternyata waktu di pasaran ada komplain gitu kan ya komplain nah harus dicari nih dokumennya hasilnya seperti apa waktu itu harus diuji lagi untuk sampel yang tertinggal ya sampel yang disimpan di industri gitu. Ya, jadi ada kalau ada hal misalkan pada proses pengujian gitu ya, masih di industri ternyata ada kegagalan gitu ya di salah satu pengujian. Nah, ini bisa dilihat dari catatan produksinya atau batch recordnya gitu. Apakah sudah sesuai atau ada apa gitu kan? Juga di mesinnya udah sesuai enggak gitu, misalnya suhunya atau misalkan kecepatannya ya dan lain-lain ya. Jadi ini yang terlibat di situ. Ya, jadi kalau melepaskan produk bukan hanya dari hasil kontrol kualitas ya, tapi ini semua harus sudah sesuai ya dan dilakukan. Kemudian untuk praktek ya teknik aseptik secara garis besar ya untuk farmasi ini biasanya dilakukan di industri ya, industri farmasi dan rumah sakit ya. Prakteknya ya penerapan teknik aseptik ini. Jadi teknik aseptik itu bukan satu metode ya, Kak, sterilisasi panas basah gitu kan metode gitu ya. Menggunakan alat ini nih. Kalau aseptik itu tadi semua ini terlibat ya bagaimana mengendalikan semua hal yang terlibat tadi, ya. Nah, meskipun ini di industri lain juga ada misalkan industri makanan ya itu juga menerapkan ini, rumah sakit atau pelayanan ya, pelayanan kesehatan yang lainnya juga selama mengelola apa namanya persediaan steril atau ada perawatan ya ada tindakan-tindakan invasif itu juga diperlukan ini ya pemahaman terkait dengan teknik aseptik. Jadi kalau di industri ini untuk menjaga sterilitas dari produk yang terdiri dari beberapa komponen di mana masing-masing disterilkan dengan metode sterilisasi tertentu. Ya. Jadi masing-masing itu sudah disterilkan, kemudian dia dicampur secara aseptik. Jadi bagaimana yang sudah disterilkan sendiri, kemudian dicampur masuk ke wadah, gitu kan? Itu tetap terjaga sterilitasnya. Ya. Kemudian untuk rumah sakit ini mencegah mikroorganisme patogen agar tidak masuk atau terkena bagian yang rentan, yang misalkan tangan, permukaan, peralatan sehingga dapat menyebabkan infeksi. Ya, kadang kalau di rumah sakit itu kita bisa masuk sehat itu ya, masuk rumah sakit sehat, kita nggak tahu megang apa yang terkena karena ternyata nggak bersih dia rumah sakitnya tidak menerapkan higien sanitasi yang benar, tidak melakukan pengendalian infeksi, malah kita terkena gitu. Terhirup misalkan karena lewat area di mana itu udaranya penuh dengan bakteri, patogen, ya, atau virus seperti itu. Ya. Kemudian melindungi pasien selama prosedur klinis yang invasif ini maksudnya operasi, ada pembedahan. Ya. Pembedahan
ruangannya tidak mendukung nih itu. Ya, ya sangat rentan ya terkena infeksi. Sehingga di rumah sakit itu memang ada pusat ya unit pengendalian infeksi yang sudah menetapkan atau membuat protap-protap ya untuk ini tadi ya, pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Ya. Nah, ini contoh apa ruangan gitu ya, pembuatan septic filling di sini. Ya. Hmm, iya, ini ada yang nanti bisa dilihat ya di ini ya di webnya ya. Jadi ini ada beberapa mesin gitu ya. Ini untuk pengisian biasanya di sini ya, yang tertutup gitu ya. Biasanya di sini dikondisikan di area sini ada kelas, nah, gitu ya, di clean room kelas. Nanti kan juga bisa lihat ya di YouTube ada ya mengenai produksi sediaan steril ya supaya lebih memahami bagaimana sih pekerjaan gitu ya eh, di industri sediaan sediaan steril ya seperti apa. Ya, ini fokus pada industri untuk produksi sediaan steril ya. Jadi biasanya sediaan steril itu dibagi dua ya untuk bisa mendapatkan sediaan yang steril ya. Dan kalian ini sudah lakukan dua-duanya ya pada skala Pico ya. Yang pertama adalah sterilisasi akhir ya. Ini kalian lakukan pada saat membuat sediaan multiple dose ya file di mana disedirkan dengan cara autoclave ya. Di sini sediaan itu disterilkan ya sudah dalam kemasan primernya yang tertutup rapat. Gitu. Ya. Jadi dicampur, dilarutkan gitu kan, kemudian disaring, masuk ke wadah, tertutup rapat, baru disterilkan. Ya. Jadi proses pengisian penutupan silinder dalam lingkungan dengan kondisi tertentu yang dapat meminimalkan jumlah mikroba dan partikel, gitu ya. Kemudian di sini sediaan wadah dan tutup kan belum steril ya, harus mempunyai bioburden yang rendah, ya. Jadi jumlah mikroorganisme awalnya itu harus rendah gitu ya agar proses sterilisasi bisa berhasil gitu ya. Meskipun kalau ada cemaran misalkan pada proses pembuatan itu bisa dikoreksi pada saat sterilisasi ya karena kan masuk wadah tertutup rapat baru disterilkan. Kalian bisa dengar nggak? Ganggu nggak suaranya? Hmm? Bentar ya. Sebentar, sebentar. Saya Kak Rosa. Hmm. Ya, jadi agar proses sterilisasinya bisa berjalan dengan baik. Ya. Iya. Nah, untuk sterilisasi akhir, ya, ini bisa dilakukan dengan cara panas, gitu ya, atau dengan radiasi. Ya. Radiasi bahkan hmm, bisa disterilkan dalam kemasan kemasan primer ya, bisa kemasan sekunder maupun tersier. Jadi sudah masuk ke dalam dos besar gitu ya, baru disterilkan. Karena kita tahu radiasi kan penetrasinya tinggi ya, radiasi gamma atau elektron beam gitu ya, penetrasinya sangat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau kertas saja bisa ditembus gitu kan ya. Kemudian untuk proses aseptik ini juga kalian lakukan pada saat membuat sediaan tetes mata ya. Jadi di sini tidak ada pembinasaan mikroorganisme tapi dipisahkan ya dengan cara
penyaring. Nah, di sini memerlukan fasilitas yang sesuai gitu. Jadi nggak bisa bekerja seperti pada saat yang sterilisasi akhir ya. Pada saat proses filtrasi harus dilakukan di kelas, nah gitu. Tapi untuk persiapan bisa di kelas yang lebih rendah, ya. Nah, sehingga sediaan untuk aseptik sediaan itu harus sudah steril ya, sudah difiltrasi. Wadah dan tutup juga sudah disterilkan, ya. Bekerjanya di clean room yang nah, gitu ya. Ini ya, jadi tidak ada proses sterilisasi sediaan dalam pada akhir. Ya. Sehingga proses pengisian dan penutupan dilakukan di lingkungan dengan kualitas sangat tinggi. Ini maksudnya di kelas clean room kelas A. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga fasilitas, ya produk dan komponen adalah lingkungan, ya. Dia harus tahu ini perlu kelas A atau enggak gitu, karena tidak harus kelas A. Seperti tadi sterilisasi akhir nggak perlu kelas A gitu kan ya, bahkan bisa C, ya. Jadi perlu fasilitas apa ya untuk lingkungan? Kemudian personel, karena personel yang melaksanakan meskipun dia nggak langsung terkena produk, tapi juga yang melakukan monitoring ya, kemudian melakukan setting ya semua peralatan ya, dia harus paham. Kemudian daerah kritis ya, daerah kritisnya mana nih? Kalian misalkan ada tahapan pengisian ya, pengisian ke wadah. Nah, berarti area pengisian itu area kritis gitu kan, karena itu masuk ke wadah akhir gitu kan ya. Jadi area itu harus bersih ya. Jadi di samping daerah juga tahapan kritisnya yang mana nih? Ya, tahapan kritisnya harus tahu. Jadi benar-benar diperhatikan jangan sampai ada kontaminasi di situ pada saat di daerah itu atau di area tersebut ya. Makanya kalau kita bilang praktikum ini harus bersih bersih ya, antara sampah yang sudah nggak dipakai, alat yang sudah nggak dipakai dengan yang masih bersih dipisahkan. Area tempat kita kerja itu harus bersih, nggak ada di situ keretakan segala macam gitu ya. Kan bungkus-bungkusnya kadang-kadang ada di sekitar kalian apa namanya mencampur, menyaring dan seterusnya. Nah itu rawan kontaminasi. Kemudian ada wadah dan tutup ya, wadah tutup ini harus sudah disediakan ya. Makanya kita bilang ya, kalau sediaan ini belum siap dimasukkan ke wadah, wadahnya jangan dibuka dulu gitu kan. Mungkin ada yang supaya cepat wadahnya dibuka, padahal ini masih mau ngambil dari apa Iron Mayer misalkan dengan spet injeksi. Nah, mengambil dengan spet injeksi kan bisa cepat juga gitu kan. Perlu waktu kan ya. Nah, wadah terbuka ini bisa kemasukan partikel dan bakteri gitu karena ada gaya berat ya gravitasi dan juga partikel itu punya bobot. Ya, jadi kalau sudah makanya alat itu dibuka tutupnya jika sudah akan digunakan ya itu ya, dan bekerjanya harus secepat mungkin gitu ya. Kemudian ada proses pemindahan. Maka ada prosedur pemindahan ya dari wadah ke wadah ya kayak misalkan kalian dari beker ke gelas ukur disaring itu ada proses pemindahan. Nah, itu juga ada risiko ya semakin banyak pemindahan risikonya juga semakin tinggi gitu. Nah, ini jangka waktu maksimal antara pengisian ke wadah dan sterilisasi penyaring. Jadi setelah disterilkan itu ya harus langsung masuk gitu kan ya. Nah, semakin lama, misalkan kan Anda kalau jumlah besar mungkin difiltrasi dulu gitu kan ya, baru nanti masuk ke wadah-wadah. Nah, ini jangka waktunya berapa lama? Di industri kan nggak filtrasi langsung masuk ke wadah gitu ya. Oh, mungkin ada mesin yang sudah seperti itu ya, filtrasi langsung masuk filling. Tapi ada yang filtrasi kemudian baru filling ke wadah-wadah. Nah, ini berapa lama nih waktunya? Ya, itu perlu diperhitung. Ini adalah fasilitas ya terkait dengan ruangan ya, klasifikasi ruangan ya untuk clean room atau kelas bersih ada kalau CPOP kelas A, B, C, D.
jadi ini jumlah partikelnya 0,5, ini 5 mikron ya. Pada saat kondisi sedang ada kegiatan dan tidak ada kegiatan ya, berbeda jumlahnya. Kecuali untuk kelas A. Kelas A ini pada saat dia rest ya, atau ada istilahnya at rest gitu ya. Itu dengan pada saat ada kegiatan ini harus sama. Dan ini bagaimana ini mengendalikan partikel pada saat kosong nggak ada kegiatan dengan pada saat ada mesin yang bergerak gitu kan, ada sediaan, ada mungkin wadah yang bergerak gitu kan karena pengisian, ada personel, tapi jumlah partikelnya harus sama ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus diperhatikan ya terkait dengan rekan kerja dan nah, untuk klasifikasi ini tadi kalau di CPOB itu ABCD ini sama dengan WHO ya, GMP WHO ABCD-nya sama. Kemudian kalau untuk GMP ini FDA ya, saya itu menggunakan klasifikasi 100.000, 10.000 dan 100.000. Untuk ISO ada 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau ABCD ini per meter kubik ya, kalau sorry, meter kubik ya, ini sama meter kubik ya. Jadi untuk CPOB ya, kalau di sini adalah per feet kubik ya. Jadi ini 100 per feet kubik. Sama dengan 3520 per meter kubik. Ya tinggal di apa? Konversikan aja dari feet ke meter kubik gitu ya. Dulu itu CPOB berapa ya? Ini masih 3.500 gitu ya. Jadi nggak ada yang 2020. Nah, kemudian setelah CPOB yang sebelum 2024 ini, tahun berapa ya? Itu sudah hitungannya lebih teliti gitu ya. Jadi 100 ini menjadi 3520 gitu. Jadi acuannya memang 100 ini. Hanya di sini kelas B ini kan 1000 ya. Kalau 1000 di sini kan 35200 ya. Di sini 3520 ini kemarin saya pikir ini salah gitu ya yang di CPOB, tapi ternyata di WHO juga sama, di CPOB juga sama. Nanti kalian mungkin bisa kritisi ini ya. Karena kalau di sini 1000 itu 35200. Gitu. Ya, jadi nanti kalau ada yang menggunakan klasifikasi 100.000 ini kalian tahu atau ISO 5678 ini kalian juga sama aja dengan ini ya, hanya bedanya di sini 1000. Ya. Kemudian ini persyaratan standar lingkungan produksi ya. Jadi ini syaratnya ada jumlah maksimum tadi cemaran partikel, mikroba, kemudian pertukaran udara per jam atau air change rate, ya ada efisiensi penyaring udara, ada kecepatan aliran udara, kemudian perbedaan tekanan udara. Ya, ini persyaratan. Untuk ruangan yang lebih bersih, ini tekanannya harus lebih tinggi ya, mempunyai perbedaan 10 sampai 15 Pascal. Ya. Ini contoh untuk layout ya, ruangan dan alur kerjanya gitu ya. Jadi kalau membuat layout, jadi tadi sudah ada gambaran ya. Jadi kalau saya kerja untuk preparasi nanti lebih detail ya. Itu perlu ruangan apa? Kalau ini produksi tidak ada filtrasi, tidak ada pencampuran aseptik, berarti perlu ruang kelas A gitu kan? Nggak perlu gitu kan. Jadi nah untuk kelas A itu lumayan ya dari sisi investasi ya itu cukup besar gitu kan ya karena persyaratannya tadi sangat tinggi gitu. Ya. Jadi bagaimana membuat alur ruangan supaya flow kerjanya itu juga apa efisien gitu ya dan bisa mencegah apa namanya menurunkan risiko kontaminasi. Ya kan kalau alurnya ke sana ke sini gitu ya gerakannya tidak apa namanya teratur ya seperti contohnya aja yang sederhana gitu ya, kalau saya amati. Kalau kita kerja, kalian kerja yang normal ya menggunakan tangan kanan gitu. Berarti kan kita banyak mengambil dengan tangan kanan.
ya. Ada yang seperti itu, tapi meletakkan alatnya di sebelah kiri. Sehingga pada saat mau mengambil, tangan kanan itu ke kiri. Nah, ini sudah ada pergerakan partikel dari kanan ke kiri. Terus dia balik lagi kan ke kanan lagi. Nah, ya, itu sudah eh, apa ya? eh, ada risiko sudah memindahkan partikel dari kanan ke kiri dengan pergerakan tangan kita. Gitu. Jadi kalau bekerja dengan banyak tangan, maka taruh aja di tangan kanan gitu. Mana kiri, mana kanan. Atau ya kita bisa bekerja dengan tangan kiri dan tangan dua-duanya itu bisa digunakan ya kedua tangan kita. Gitu. Ya. Nah, di industri tadi alur kita bekerja, misalkan di penimbangan, pencampuran dan seterusnya ini alurnya bagaimana nih supaya nggak wirawiri dan alur barangnya juga efisien gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana proses mendapatkan udara bersih tadi kan karena untuk apa namanya clean room tadi kan persyaratannya udara gitu kan ya, partikel. Eh, untuk mendapatkan udara tadi yang sesuai dengan tadi klasifikasi tadi, ya ada sistem tata kelola udara gitu ya atau STKU atau apa ya bahasa Inggrisnya? Udara, air handling, ya. Jadi ini ada air handling unit dan HVAC, ya. Oh, ini selalu ada ya di gedung-gedung di fakultas ada ya. Karena kita pakai AC, kemudian ada exhaust gitu kan ya. Ada apa? eh, Bekerja di kimia itu kan ya terutama ya. Ada apa namanya? Lemari asam gitu ya. Seperti itu. Itu kan untuk mencegah, mengendalikan ya kondisi udara ya di ruangan tersebut dan juga untuk itu mengendalikan jumlah partikel dan vulkanisme. Ya, jadi prinsipnya adalah udara dari luar itu ditarik kemudian disaring gitu. Kemudian setelah itu disaring untuk partikel-partikel tertentu gitu ya ukurannya, kemudian baru diseringkan dengan filter yang bisa menghasilkan tadi kondisi sesuai ukuran partikel ya jumlah partikel seperti itu. Kemudian juga ada pengaturan suhu, kelembapan ya. Ada juga nanti pengaturan tekanan udara ya, kemudian sirkulasinya berapa kali tadi. Nah, udara luar ini hmm, kita kan sudah pernah pakai laminated airflow cabinet kan. Nah, itu prinsipnya kan juga udara dihisap gitu ya dari luar, kemudian masuk ke pre-filter, kemudian masuk ke HEPA. Gitu. Tapi udara yang masuk dari awal itu adalah udara yang di dalam ruangan kan, bukan udara dari luar. Ya, yang sudah di dalam ruangan yang relatif bersih ya daripada udara di luar gedung ini. Nah, itu jadi perlu diperhatikan sumber udaranya ini dari mana gitu. Langsung dari luar atau udara yang sudah diproses terlebih dahulu. Ya. Ini akan berpengaruh pada kualitas pada lifetime ya dari pre-filter termasuk juga nanti HEPA filternya. Ya kayak AC itu loh. AC kan ada filternya ya. Kok lama-lama udara kotor atau apa kan lama-lama buntu ya. Buntu ya nggak bisa bekerja dengan baik ya bahkan nanti bocor kayak gitu ya. Sehingga harus dibersihkan ya. Kalau tinggal di daerah yang banyak polusinya itu biasanya lebih cepat kotor gitu ya. Dibandingkan dengan ini ya, kalau kita tinggal di area yang banyak pohon seperti itu ya yang lebih bersih udaranya. Nah itu ya. Nah, ini ada jenis filternya. Ya ini ada yang pre-filter ya. Jadi filter fibrous ya. Ini pre-filter biasanya dari bahan-bahan ini ya. Jadi berupa hmm, ya fibrous ya serat-serat seperti itu fiber. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk penyaring yang setelah pre-filter adalah penyaring dengan efisiensi yang tinggi gitu. Desainnya seperti ini gambarannya. Jadi ini adalah lempengan yang berlipat-lipat gitu ya. Jadi lembaran berlipat. Kemudian ada
beberapa lembar. Jadi banyak gitu ya. Jadi ini kayak filter. Tipenya adalah depth filter gitu ya. Nanti ini semakin banyak lipatannya, semakin banyak lapisannya, dia efisiensinya lebih tinggi. Ini bisa menyaring udara ya dari kotoran, debu dan bakteri. Efisiensi penyaringannya untuk yang HEPA ini bisa 99,97, tapi ada beberapa tipe ya. Untuk menyaring bahan-bahan debu, polen, jamur, bakteri ya, partikel udara dengan ukuran 0,3 mikrometer. Ini terbuat dari bahan ini microfiber borosilikat yang diikat dengan tersin atau akril. Ya ini untuk filtrasi air ya untuk udara. Ada yang lainnya ada ULPA, ultra low penetration air. Ini efisiensinya lebih tinggi ya. Dan partikel yang disaring bisa lebih kecil ya, 0,12 mikrometer. Ini bisa ini gambarannya ya, fibernya ini kalau difoto dengan SEM untuk pre-filter ya. Ini mau sama ya. Jadi di laminate flow kabinet kalian tuh yang bisa kalian gunakan di atas ada pre-filter, di bawahnya adalah yang langsung ke masuk ya, udara masuk ke dalam kabinet itu adalah HEPA filter. Nah, ini tipenya nih ya, ada EPA, ini efisien. Jadi ini yang di bawahnya HEPA, bukan yang high gitu ya. Jadi EPA filter, ada HEPA dan ada ULPA dengan efisiensi yang beda-beda ya untuk setiap ya. Oke. Ini contoh modelnya, ada yang vertikal ya, aliran udara dari atas, ada juga yang dari depan ya. Di lab juga ada dua tipe ini, tapi hanya satu untuk yang horizontal ya, yang lainnya adalah tipe vertikal ya. Modelnya banyak ini ya, ada yang bisa berhadapan-hadapan, jadi kayak seperti ini ya, vertikal misalkan ya. Ini depannya ini nggak ada, jadi kita bisa bekerja berhadapan-hadapan. Ya. Ada yang seperti ini, ada rodanya gitu ya. Jadi bisa dipindahkan. Ya, mudah untuk dipindahkan. Ya, ada yang split fan seperti ini. Dan ada yang perusahaan yang sudah membuat modelnya seperti ini. Kayak kita ada dua itu yang sih mereknya satu Dalton, satu apa itu yang kecil-kecil itu ya. Yang lainnya yang stainless tuh kita buat custom gitu ya, ukurannya sekian gitu kan. Kemudian minta HEPA-nya bagaimana gitu ya, desainnya seperti apa itu custom yang gede-gede itu. Ya. Jadi misalkan nanti kerja di mana ya? Biasanya mungkin rumah sakit ya yang untuk dispensing itu. Harinya terbatas gitu kan. Harinya terbatas tapi perlu ini gitu ya. Pin pens ya. Oh, info kabinet ya. Ya bisa dibuat sesuai dengan area yang ada gitu. Atau tadi perlu pakai roda aja supaya bisa dipindah-pindah gitu. Ya. Hmm. Ini adalah aliran udara ya. Jadi ada tipe ini dari satu industri ya, dari kalian bisa buka nanti di sini ya. Untuk clean room ini ya, websitenya itu banyak ya, contoh-contoh desain ruangan, kemudian ada untuk ruang antara, ada yang clean apa namanya? Clean air shower yang seperti itu ya ruangan itu. Dan cukup apa ya? Komunikatif dan ada edukasinya lah di situ ya, di sini. Kalian bisa buka nanti linknya. Nah, ini adalah aliran udara gitu ya, bagaimana sirkulasi ya di dalam ruangan. Bisa ruangan, bisa kabinet gitu ya. Jadi ini udara bersih gitu ya, masuk ya disaring, kemudian dia akan kembali disaring lagi gitu. Kemudian sebagian yang di sisi sini akan ditarik keluar ya. Ada juga yang ini dua-duanya masuk lagi ke penyaringnya ya. Dan nanti untuk tipe yang lain ada beda lagi nih ya aliran udaranya. Jadi misalnya supply intermittent ya.
Kalau di sini open rhythm, jadi yang lewat di dalam sini maupun yang di luar bisa diproses dan udaranya dari luar semua ya. Oh, ini ada rest air di sini. Kemudian ya, kan ada istilah laminar airflow cabinet ya, yang kalian gunakan. Loh, apa maksudnya laminar itu ya? Laminar itu udaranya searah ya. Karena kayak AC gitu ya, di ruangan-ruangan ya, mungkin di kamar kalian itu alirannya kan nggak searah ya. Kalau kita natap objek ya dia akan berbalik atau berputar-putar gitu ya. Jadi ya, istilahnya ada turbulensi udara gitu kan ya. Tuh, itu nggak boleh ya kalau untuk itu. Hmm, ya, untuk terutama yang kelas yang A seperti itu ya. Jadi alirannya harus searah ya. Jadi disebut laminar ini searah karena di situ ada pengendalian tekanan seperti itu ya, kecepatan ya, flow rate. Jadi kecepatan aliran udara juga dikendalikan. Ya, seperti tadi ya. Ya, ini bisa keluar ke sini udaranya di bawah ya. Ada penghisapnya. Nah, ini ya tipe laminar airflow cabinet untuk eh, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya ya. Salah satunya adalah sediaan atau bahan-bahan situs ya. Atau kalau di industri misalkan memproduksi sediaan tersebut gitu ya. Berarti ya perlu area yang modelnya aliran udaranya seperti ini gitu ya. Jadi di sini harus kalau laminar airflow cabinet berarti harus ada shieldnya, penutupnya. Udara yang masuk dari luar, misalkan dia bisa masuk harus sudah ditarik ke bawah ya nggak boleh eh, mengkontaminasi ya. Kemudian udara yang ada di dalam ini bisa disirkulasi lagi gitu ya. Kayak tadi ya berarti apa tadi dark return ya. Jadi hanya yang disirkulasi yang masuk ke belakang ini ya. Tapi ini hanya 70%, sementara yang 30 harus dikeluarkan. Ya, yang ke depan ini dihisap ya oleh sistem yang ada intake grill di sini ya. Gitu. Ya. Jadi ada banyak desain ya, dan tipe ini juga macam-macam. Misalkan untuk bekerja dengan virus ya, dengan bakteri yang sangat yang apa namanya sangat infeksius gitu ya. Nah itu juga khusus ya, nggak boleh kita bekerja tangannya masuk ini ya, masuk pakai sarung tangan ya. Harus ada tipe yang eh, minggu depan nanti saya kasih gambarnya ya. Jadi yang sudah benar-benar close gitu ya, sarung tangannya itu sudah terpasang. Jadi waktu masuk ini tangan kita benar-benar nggak kontak gitu ya dengan udara gitu ya, mau objek yang kita handle gitu ya. Nah ini bagaimana duduk bekerja ini kalian sudah lakukan semua ya. Jadi hanya tangannya yang masuk, selesai baru keluar ya. Jadi ke tangannya nggak keluar masuk selama kalian melakukan pekerjaan fasilitas atau pembuatan sediaan ya. Ya. Hmm. Posisinya diperhatikan. Makanya kalau bekerja dengan limited advokat kabinet duduknya harus nyaman gitu ya, supaya nggak pegel. Dan tadi berisiko tangan itu keluar gitu kan ya. Nah, ini ada contoh juga ruang aseptik di industri di mana ada area A di dalam yang ada lampunya ini dengan di luarnya ini ada kelas B. Ini contohnya adalah untuk filling aseptik ya. Hmm. Penjelasan lebih detail ya terkait dengan penggunaan clean area atau clean room. Ya. Yang dia kelas A, ya kelas A ini untuk pengerjaan yang berisiko tinggi, misalkan pengisian ya baik ampul maupun file dalam keadaan terbuka, ya. Jadi kalau memang belum akan ditutup ya sebaiknya diletakkan di kelas A itu ya. Kemudian ini pengerjaan berisiko tinggi tadi eh, yang tidak ada proses sterilisasi, ya. Maksudnya sterilisasi akhir ya untuk sediaan.
Kalau ini laminar udaranya dengan kecepatan tertentu ya. Kemudian untuk kelas B ini merupakan latar belakang dari kelas A. Jadi untuk proses aseptik dan pengisian aseptik tadi ya, seperti yang gambar sebelumnya. Ya, kemudian kelas CD ini untuk tahapan persiapan yang tidak kritis atau bisa kegiatan di mana produk tidak terpapar udara secara langsung. Jadi misalkan mesinnya tuh close system gitu, nggak ada udara nggak masuk nih dari ruangan ya. Tidak ada intervensi personel, ya personel hanya dari luar nih yang mengoperasikan. Nah, mesin itu bisa diletakkan bahkan di kelas D gitu ya. C dan D ya. Nah, ini harus benar-benar faktor risikonya dipertimbangkan. Ini sama ya, untuk guideline yang lainnya BACS ini juga sama. Jadi BACS ini satu guideline yang jadi acuan ya beberapa negara yang tergabung di organisasi itu untuk melakukan istilahnya harmonisasi gitu ya dari guideline dari berbagai negara ya supaya ada punya persepsi yang sama ya terkait dengan GMP ya mereka membuat guideline juga. Jadi Indonesia termasuk masuk di anggota ini ya di BICS ini ya. Jadi ada beberapa banyak guideline gitu ya. Nah, terkait dengan klasifikasi ini sama ya dan pekerjaan yang dilakukan ya di kelas tersebut. Ini kalau WHO ya untuk produk steril ya jadi untuk sterilisasi akhir ya jika ada risiko ini sterilisasi akhir ya padahal dia itu bisa menggunakan kelas A, ya. Kemudian penyiapan larutan di kelas C, kemudian penyiapan larutan komponen lain untuk pengisian selanjutnya bisa di kelas D. Ya, nanti membantu kalian ya kalau untuk tadi merancang layout ruangan untuk tugas tugas project base ya. Untuk teknik aseptik, untuk penyiapan aseptik, jadi kok bahan-bahan sudah steril semua ya. Pengisian dari larutan yang sudah steril itu dilakukan di kelas ya. Sementara penyiapan larutan yang akan difiltrasi bisa dilakukan di kelas C. Ya. Penanganan komponen setelah pencucian bisa dilakukan di kelas D. Ya. Ini CPOP, oh ini 2024 ya. CPOP ini sama ya. Misalnya, saya rasa sama ini isinya. Sterilisasi akhir ya ini ya minimal kelas D ya untuk sterilisasi akhir. Kelas C ini jika ada risiko di luar kebiasaan, misalnya produk yang mendukung pertumbuhan mikroba, produk yang harus didiamkan sebelum disterilisasi. Ya. Jadi kalau tidak langsung disterilkan, ya diletakkannya di kelas C untuk sterilisasi akhir ya. Kemudian produk yang diproses dalam tangki tidak tertutup. Ya, jadi yang terbuka. Nah, itu di kelas C. Ya. Kemudian pengisian produk minimal kelas C jika ada risiko ya, ini pengisian ya minimal kelas C ya. Baru setelah itu kan disterilkan ya. Tapi jika ada risiko kontaminasi dari lingkungan karena pengisian berjalan lambat gitu. Kemudian wadahnya ini bermulut ya, bermulut lebar gitu ya. Berleher-lebar. Ada mulut lebar kan ada file, ada ampul gitu. Risikonya itu lebih besar yang file kan mulutnya lebih lebar. Ya. Kemudian ini terpapar beberapa detik sebelum ditutup. Ya, seperti ini harus di kelas A dengan latar belakang C. Makanya kan sekali lagi ya kalau pada saat kalian mau ngisi itu kan kita ingatkan wadah disiapkan, tapi nggak dibuka bungkusnya tetap dalam keadaan mulutnya tetap tertutup. Ya, kalau cairan sudah siap mau dimasukkan baru dibuka gitu. Karena tadi terpapar beberapa detik sebelum ditutup itu ada risiko. Wadah yang mulutnya lebih lebar risikonya juga lebih tinggi. Pengisian berjalan lambat. Nah itu ya. Baru kan supaya cepat nanti sudah ini teman yang satunya buka wadah gitu ya. Nah ini padahal mengambil cairannya aja lama, ya kan? Belum lagi nanti di ACC kan dosennya jalan ke sana ke sini gitu.
wadahnya udah kemasukan partikel ya sama mikroba gitu ya. Ini kalau aseptis ya, komponen setelah dicuci minimal kelas D, penanganan bahan awal. Jadi kalau bahannya sudah steril ya harus kelas. Misalkan bahan bakunya udah steril Recording in progress. ya harus di kelas. Kemudian pembuatan larutan yang ini sama ya, pembuatan larutan yang akan diselesaikan filtrasi berarti ini di kelas C. Nah, kalau tidak ada filtrasi artinya bahan-bahan tadi, bahan-bahannya sudah steril gitu kan, ya harus di kelas A, ya. Kemudian apa ini? Penanganan dan pengisian aseptis kelas A dengan latar belakang B ya. Transfer wadah setengah tertutup ini untuk proses freeze drying ini di kelas A. Ini kalau untuk wadah ya. Jadi yang masuk di wadah itu sudah steril ya, kemudian akan di freeze drying misalnya pada pembuatan tray powder ya di mana dilakukan lyofilisasi ini harus di kelas A dengan latar belakang B gitu. Jadi wadahnya itu kayak sangat ampul ya, tapi rubber stopnya itu bukan yang kayak kalian pakai yang biasa ya, tapi dia bagian bawahnya apa namanya itu lebih panjang gitu ya. Kemudian dia lebih rapat gitu. Nah, untuk proses freeze drying itu awalnya kan dia dibekukan dulu ya. Di beberapa larutan dibekukan, kemudian setelah itu baru dikeringkan dengan cara sublimasi kan gitu ya. Nah, setelah itu baru ditutup. Nah, pada saat proses drying dan seterusnya itu dia posisinya setengah tertutup. Jadi nggak ditutup rapat ya, setengah tertutup. Setelah kering nanti baru ditutup rapat. Gitu. Ya. Ini uji kelas A. Tapi kalau dalam nampannya sudah tertutup, ini bisa dilakukan di kelas B. Ya. Kemudian pembuatan dan pengisian salep krim ya dan tidak difiltrasi ini kelas A. Jadi biasanya kan salep ini kan basisnya sterilisasi apa beda ya, panas, kering ya. Eh, yang lainnya bisa difiltrasi nah, gitu ya, sehingga ada yang berbeda metode sterilisasi, mereka pencampurannya harus aseptik gitu ya. Nah, ini contoh juga untuk layout ya. Ini saya ada parallel flow jadi langsung berjajar gitu ya. Rel gitu ya. Ini juga ada desain yang lainnya. Nah, kalian nanti ya membuat namanya untuk tugas besar itu kan kan diminta untuk membuat layout ya. Nah, itu harus sesuai ya dengan hmm, prosedur yang banyak kalian gitu ya. Yang kalian ajukan itu apa? Kan ada yang filtrasi mungkin ya, ada yang autoclave gitu ya. Nah, itu disesuaikan ya. Jadi harus menggambar sendiri makanya. Ya bukan asal mengambil aja dari eh, apa internet gitu ya. Dan browsing template ya. Ini ada contoh ya. Jadi alurnya harus tadi ya supaya workflow-nya itu bisa efisien ya, meminimalkan perpindahan objek gitu ya dan perpindahan personil ya seperti itu. Ini personil ya. Jadi di awal ya di prinsip tadi ya untuk pembuatan produk steril itu kan yang dilakukan ya sangat penting ya terkait personil yang terlatih gitu kan ya, yang terampil gitu kan ya. Nah, karena personil ini memang melepaskan partikel ya. Kita nggak ngapain aja melepaskan partikel gitu kan ya. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Nggak ngapain aja kita melepaskan partikel. Ya, bisa dibayangkan kalau gerakannya semakin heboh ya partikelnya semakin banyak gitu ya. Bukan hanya melepaskan juga memindahkan partikel dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Sehingga personilnya harus diatur ya. Jadi jumlahnya di ruang bersih harus seminimal mungkin ya. Jika perlu nggak perlu ada personil nih, personilnya di luar aja yang bisa mengawasi dan mengendalikan. Ini kalau sistemnya otomatis itu bisa ya, tapi kan tidak semua industri punya gitu ya fasilitas yang seperti itu ya.
Kemudian semua personil, termasuk petugas kebersihan dan perawatan, ini telah mendapatkan pelatihan dan cara pembuatan hasil yang benar, termasuk higien dan pengetahuan mikrobiologi. Dan staf yang terkait dengan pekerjaan ini ya, dan dengan hewan ya, dengan sel seperti itu, dengan mikroorganisme itu nggak boleh masuk gitu ya, kecuali memang diperlukan dan harus sudah mengikuti, harus sudah dekontaminasi. Ya. Standar higien dan kebersihan tinggi diperlukan, cek kesehatan secara rutin ya. Dan prosedur ganti pakaian dan penjahit ini harus tahu ya bagaimana tata cara mengenakan pakaian kerja dan pakaian kerjanya sesuai ya dengan kelas-kelas tadi. Ya, kayak kalian kan, oh ini nggak perlu sarung tangan gitu kan. Yang di sini perlu sarung tangan, yang di sini bahkan sampai perlu cover shoes ya seperti itu. Kemudian ya pakaian kerjanya harus memenuhi kualitas yang sesuai untuk bekerja di area produksi tersebut dan bisa melindungi produk dari kontaminasi. Ya, ini juga ada beberapa ya dari PICS ya. Jadi memang personel ini diatur atur banget gitu ya dan bisa baca ya. Hmm. Jadi kalau misalkan uh, personel ini sakit ya, ada sakit ya, apparent illness or open lesion ya, yang kemungkinan bisa mempengaruhi produk gitu ya. Ya, dia nggak boleh kerja gitu. Jadi, nggak boleh bekerja di situ. Pada satu ya, ya nggak boleh masuk area produksi tersebut. Hmm. Ini ruang ganti, banyak ya desain ruang ganti. Yang penting nggak boleh nih pakai alas kaki dari luar dibawa masuk. Ya, bahkan industri ada yang ya pakaiannya memang harus ganti menggunakan pakaian yang sudah disiapkan. Jadi yang dari luar ini ya gitu. Ya. Ini pakaian pelindung dibuat dari bahan yang tidak melepaskan partikel dan serat, yang nyaman dipakai, mudah dibersihkan dan dapat disimpan ulang. Ya, jadi prinsipnya harus bebas serat dan bebas partikel, tidak dapat ditembus bakteri. Untuk bahannya, contohnya ada tape polyester yang ditenun tanpa sambungan, ya karena nggak boleh ada sambungan. Kalau ada sambungan ada jahitan, kemudian di situ ada serat-serat ya dari benang ya. Kemudian bagian luar dan dalam dilapisi dengan plastik film ya, film dari PTFE. Polytetrafluoroethylene ini memang plastik yang sangat kuat gitu ya, tahan panas ya. Ini contohnya ya banyak contoh. Ini kerja di kelas apa nih? Ya di clean room yang mana ya? Karena nggak yang kayak CD itu nggak perlu ya sampai seperti ini. Ya, dan banyak desain ya. Waktu awal praktikum sudah diberikan contoh ya. Ada yang overall semua jadi satu, ada yang terpisah gitu ya. Nah, cover shoes-nya ada yang sampai di atas mata kaki, ada yang sampai ke bawah lutut ya seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini contoh. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa diikuti, bisa dipahami. Sama. Please. Kenapa nggak mau jalan? Iya. Iya. Hal yang lainnya tadi ada fasilitas. Hmm, fasilitas. Apa tadi satunya? Peralatan ya, peralatan banyak ya. Di sini tidak menjelaskan peralatan ya, sangat banyak. Kemudian prosedur itu bisa sudah ada prosedur itu terkait dengan sterilisasi. Nah, pembuatan sediaan ya itu nanti uji kontrol kualitas yaitu ada topik yang lainnya ya sudah ada.
kemudian verifikasi ya, dan monitoring atau kontrol tadi ya. Jadi eh, semua tadi hal tadi itu ya, ya itu perlu dipastikan gitu kan bahwa memang dia bekerja berjalan dilakukan sesuai gitu. Ya, itu suhu ada tekanan ya itu benar nggak sekian. Karena kalau ukur tersebut ya nanti akan memberikan hasil yang tidak sesuai juga gitu. Ya, kemudian kontrol ruangan dan suhu, kemudian kelembapan kayak gitu ya. Itu juga harus dicek ya rutin. Nah, untuk verifikasi ini tadi monitoring tuh yang sesuatu yang rutin gitu kayak yang sederhana sekarang ya kan selalu ada checklist ya di ruangan atau petugas kebersihan sudah melakukan apa pembersihan kamar mandi aja itu kan ada checklistnya jam berapa oleh siapa ya. Nah, ini juga sama suhu gitu kan dicek berapa kali gitu kan sehari gitu kan ya. Nah, verifikasi ini untuk memastikan lagi gitu bahwa apa yang sudah divalidasi itu memang masih seperti itu kondisinya, masih menghasilkan kondisi yang sama, hasil yang sama. Jadi dia bersifat periodik ya, kalau verifikasi. Bahkan kalau dari hasil itu atau monitoring gitu ya, ternyata ada nggak sama nih, ya sampai perlu divalidasi. Bisa saja terjadi atau rusak atau apa gitu ya. Itu ya. Jadi perlu apa dipastikan ya bahwa ini berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ya. Dan sekali lagi karena ada personel di situ, nah ini harus eh, sekali-sekali gitu ya, supervisornya turun ya, jangan hanya percaya pada anak buah gitu. Karena pernah kejadian gitu ya, ada yang eh, apa ya menggunakan apa sih menghasilkan gas ya, di satu perusahaan. Dia kan pakai kayak apa ya reaktor atau apa gitu ya, yang suhunya harus dikontrol gitu ya, setiap kali ya. Kalau misalnya 50 derajat gitu ya, periksa. Terus ada kan ada apa dokumennya gitu kan. Makanya dokumen kan penting ya, dokumennya. Benar nih tanggal sekian yang ngecek ini, suhunya benar. Berikutnya jam sekian ada gitu. Kemudian tahu-tahu itu alat itu meledak ya, meledak. Terus setelah dilihat ini apa yang menyebabkan dari monitor itu sebetulnya ini benar datanya. Tapi kenapa terjadi hal tersebut itu? Saya dicek siapa yang melakukan ya pengujian itu, kontrol itu siapa yang melihat termometernya terus mencatat itu benar sekian gitu kan ya. Oh ini sih ternyata ada pergantian tadi personil gitu yang mengawasi itu. Ada anak baru gitu kan ya. Ada anak baru. Nah, kemudian ditanya, kamu ngeceknya gimana? Ternyata dia tuh nggak ngecek. Dia hanya nyuntuh yang di atasnya. Tuh, gitu. Jadi nggak ngecek. Padahal suhunya ternyata suhunya naik gitu. Ya, di peralatan tersebut. Gitu. Ya, jadi yang kalau kalian nanti kerja, misalkan sudah jadi asisten supervisor ya atau supervisor, harus sekali-sekali terjun ya. Ini untuk melakukan ini kegiatan. Meskipun sudah ada yang bertugas, tapi tetap ya. Semua verifikasi, kemudian ya ini agar kalau dengan terkait dengan cemaran ya supaya kondisi kalau di clean room itu sama itu ya pun yang semua kan untuk menghasilkan tadi kan ada HEPA filter, ada pre-filter itu masih bekerja sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, ini adalah untuk efisiensi HEPA filter ya menggunakan sama seperti filter kemarin yang kalian gunakan untuk filtrasi kan kalian melakukan tes integrity kan, integrity test.
Jadi bukan untuk melihat apakah membran filternya itu sudah sesuai gitu. Tapi apakah membran filter itu juga dipasang pas gitu ya, nggak miring gitu ya, atau nggak sobek karena proses sterilisasi, atau pemasangan holdernya itu nggak rapet misalkan atau miring gitu ya. Itu semua kan harus benar semua itu. Ya, membrannya sudah benar nih pakai membran 0,22, filternya juga kondisinya bagus gitu kan. Tapi masanya miring. Ya bocor gitu ya. Darahnya nggak kesaring dengan membran semua, jadi ada yang lewat membran, ada yang enggak. Makanya kenapa disebut tes integrity, ya. Nah, untuk EPA main filter ya sama ya prinsipnya ini kan juga filter. Hanya di sini untuk EPA filter kita menggunakan cara uji menggunakan bahan-bahan ini ya, ada polyalpha olefin ya, ada DOP atau dioktil phthalate. Ya, ini sifatnya untuk DOP ini partikelnya 0,3, sementara untuk PaO ini 0,7. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Ya, jadi bahan tadi ya, cairan ya, cairan itu dipanaskan sampai dia menguap gitu kan. Kemudian dibuat ukurannya 0,3. Ya, ini untuk DOP ya ini ya 0,3. Kemudian dia diencerkan ya, didilut dengan udara sampai didapatkan konsentrasi 100 mikrogram ya, mikrogram per liter. Ya, kemudian dia dilewatkan ke filter tersebut dengan kecepatan tertentu. Ya, kecepatan tertentu, kemudian di bawah filter, jadi dilewatkan filter, kemudian di bawah HEPA-nya itu dilewatkan probe, gitu. Ya, di semua area ini, jadi seperti ini, ya, ini probe, ini kan, nanti akan terbaca nih, dari sini, ya. Jadi dari ini tadi aerosol tadi akan terbaca konsentrasinya berapa ini yang keluar, ya. Nah, kalau ada seperti ini ya, kalau kalian terbaca ya mungkin ya, di sini ada 0,002 gitu kan ya. Coba jadi nanti di sini, di setiap area ini. Kalau sampai ada ini terdetek dia lebih dari 0,01 gitu ya, berarti ini ada kebocoran. Gitu. Ya, sehingga area ini tadi yang terbaca biasanya kemedit gitu ya. Nah, itu perlu diperbaiki di situ area itu. Gitu ya. Itu. Ya. Nah, kalau lebih besar lagi berarti ya perlu diganti. HEPA filter diganti. Gitu. Ini ada video ya. Tadi saya di ini kan tapi terus macet. Jadi ada video nanti kalian bisa lihat ya. Coba sih. Bisa. Kalian itu perlu lama persiapan. Bukan nggak macet.
Kalau ada ini kan mungkin berarti di sini ada kebocoran di area tadi. Itu ya gambarannya ya untuk uji apa tadi DOP ya contohnya. Ya. Hmm, contoh. Sementara kita presensi dulu ya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh. Hari Rabu jam 10. Asik. Bentar ya, kenapa kok kamu error? Nggak tahu bisa diklik. Wait. Bentar ya, kenapa ini kok error? Strong. Kenapa kok nggak bisa? Oh, ini nggak freeze deh. Jadi bisa ya,
Aku juga nonton tadi di sini. Cuma bisa shutdown. Sebentar ya, sebentar. Loh, ini bukan kok. Nggak bisa. Coba dulu. Nih, kalau di meeting kan dulu. Kalau di meeting tapi nggak bisa buka lagi. Sampai sini. Ya, sih. Ada. Oh. Baik, berpikir. Oh, itu gede. Itu nggak bisa dibuka gitu loh. Nggak bisa dibuka. Ini. Ya. Terus bisa diambil. Iya, maksudnya ya. Kan ada dua ini kali ya. So, sebentar ya. Ini kenapa kok tahu-tahu seperti ini? Nah, ini pas bisa. Terus kayaknya. Hah? Ini nggak tahu kenapa ini error. Ini bisa dilihat ya untuk presensinya. Oh, bisa anak-anak bisa. Bisa, Bro. Permisi Prof, saya atas nama Aswadina tidak bisa absen karena satu device. Siapa ini yang belum presensi? Permisi Prof. Boleh dipresentasikan? Ya, terima kasih Prof. Oke. Kurang siapa lagi? 61 ini 60. Udah semua kah? Sudah ya? Semoga aman ya. Tahu kenapa tadi nyantol? Ini saya nggak bisa buka. Permisi Prof. Permisi Prof. Ya. Saya barusan kepental internetnya nggak bisa absen. Siapa? Atas nama Selin. Oh, Selin. Selin. Ya Bu As, masih kuliah maaf Bu As. Kuliah. Iya. Iya, lagi kuliah Bu As. Maaf, saya lagi. Iya. Iya, monggo. Siapa lagi? Sorry. Bentar ya. Agak error nih jadinya. 93. 92. Siapa lagi yang belum? Permisi Prof, sepertinya atas nama Esterana dan Olia Dianti join, tapi mungkin saat ini sedang terkendala jaringan sehingga tidak bisa on mic. Oke. Baik. Ya mungkin untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan sekian ya. Ini kok tahu-tahu error ya, nggak tahu kenapa ini.
Kita lanjutkan minggu depan, ya. Minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya? Nggak libur kan ya? Minggu depannya banyak libur deh soal bulan Mei. Ya, jadi saya akhiri. Untuk materinya nanti akan saya masukkan di Hebat ya. Kemudian untuk tugas proyek besar, tolong mulai berkoordinasi ya dalam tim. Jadi itu akan berpengaruh pada hasil akhir kalian ya, karena prosentasenya cukup besar. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan baik dan tidak ada koordinasi satu sama lain ya nggak bisa optimal hasilnya ya. Karena dia yang proyek hasilnya nilai ya 55, 60 gitu. Karena dari satu bagian ke bagian lain tuh nggak nyambung gitu. Ya, jadi misalkan yang praformulasi ini apa, ketemu kemasan apa, formulanya apa, diproduksinya nggak nyambung. Misalkan di sini butuhkan sterilisasi, filtrasi gitu kan di prosedur pembuatan autoclave gitu, nggak nyambung ya. Kemudian nanti di layoutnya juga nggak nyambung sama sekali, asal aja nempel layout gitu. Ya tidak menggambarkan alur dari eh, prosedur produksi yang kalian buat gitu, ya. Nanti nilainya menjadi tidak apa namanya optimal jadinya akhirnya tugas itu. Pada tugas kan tujuannya untuk membantu supaya hasil pembelajaran ini bagus gitu ya. Jadi nanti ada pembagian tugas masing-masing dapat tugas apa, tapi juga tim itu juga ada nilainya. Jadi misalkan bagus, tapi ternyata yang lainnya oke nih, tapi ternyata yang bikin studi performulasi itu ngaco gitu, asal gitu, nulisnya asal nggak, kemudian nggak ada pustaka dan sebagainya, saya keseluruhan, ya si A ini yang bertugas di itu ya nilainya jelek gitu. Ya, bisa seperti itu. Kemudian layout siapa ini yang kebagian layout ya juga ngawur. Itu nilainya dia jelek. Ya. Kemudian ditambah dengan nilai kelompok. Ya, jadi tolong itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya, akan bisa eh, mengangkat atau menambahkan ya poin yang cukup besar ya untuk hasil akhir kalian gitu ya. Jadi semua bisa lulus ya dengan nilai yang bagus. Gitu ya. Bisa saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.